Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 IEK atau ilmu-ilmu keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang atau madrasah yang lainnya. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua pada semester yang pertama kelas 11 keagamaan. Ini berhubungan dengan masalah kesantunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam juga tidak hanya membahas masalah hubungan dengan Allah, tapi juga membahas antara hubungan dengan manusia. Tuntunan Al-Quran dan hadis juga berhubungan dengan bagaimana seorang pribadi muslim punya adab, punya akhlak, punya tata krama, etika yang baik dengan sesama manusia. Dan dalam arti kita melakukan kebaikan kepada orang, salah satu istilah yang sering kita dengar adalah kesantunan. Santun adalah kumpulan dari orang yang mempunyai sifat berakhlak, menghargai, menghormati, memuliakan, dan juga memberikan yang terbaik, berprasangka baik kepada orang banyak. Anak-anak sekalian, ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan rujukan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kesantunan dalam berhubungan dengan manusia ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah menggabungkan tuntunannya antara beribadah kepadanya, hablum minallah, dan cara berbuat baik kepada manusia atau hablum minan nas. Mari kita dengarkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Ayat ini menjelaskan bahwa dulu Allah sudah mengambil janji, menyatakan perintahnya kepada Bani Israel, dan ini diulang lagi dalam Al-Quran. Berarti perintah ini juga adalah perintah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Apa saja janji atau perintah Allah itu kepada kita? Yang pertama adalah la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini masalah tauhid. Kemudian wabil walidaini ihsyana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Nah, berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain, memuliakan orang tua, menghormati orang tua, membanggakan orang tua kita. Kemudian digabungkan oleh Allah agar kita juga berbuat baik kepada wazil qurbah, orang-orang yang dekat kepada kita. Orang yang dekat itu bisa secara nasab, itu adalah keluarga, tetangga kita secara tempat tinggal, atau teman sejawat, tempat kita bekerja, teman sekelas, itu adalah wazil qurba. Wal yatama, berbuat baik juga kepada anak-anak yatim atau menyantuni anak yatim. Wal masakin, menyantuni orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan hendaklah ketika kamu berbicara kepada manusia, maka berbicaralah dengan husna, cara yang baik-baik, yang santun, yang tidak menyakiti, yang ucapannya benar, tahu kapan berbicara, tahu kapan diam, tahu kapan harus mengungkapkan kebenaran, dan mendengarkan ucapan orang dengan baik. Ini adalah etika pergaulan yang sangat indah dari Al-Quran. Wa qulu linnasi husna, dan hendaklah ketika kamu berbicara kepada manusia itu dengan kalimat yang husna atau kalimat yang baik-baik. Wa aqimus shalah, dan kemudian Allah juga kaitkan agar kita melaksanakan solat. Wa atuz zakah, dan membayar zakat. Wa summa tawallaitum illa qalila minkum wa antum mu'ridun, dan kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Ujung ayat ini, penggalan ayat terakhir ini memberikan informasi bahwa ketika perintah atau janji ini disampaikan dulu kepada Bani Israel, itu hanya sedikit orang yang melaksanakannya, sehingga murka Allah sudah terlaksana bagi orang Bani Israel. Nah, bagi kita umat Islam, kalau seandainya ini tidak kita laksanakan dengan baik, dikhawatirkan juga nanti akan datang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menuntun kita untuk wa qulu linnasi husna. Ini adalah perkataan yang santun dan baik kepada orang lain. Anak-anak sekalian, selanjutnya pada surah Al-Furqan ayat 63, Allah memberikan tuntunan lagi kepada kita.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi khauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada dua sifat mulia yang menunjukkan kesantunan akhlak di tengah-tengah masyarakat. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha penyayang itu adalah allazina yamshuna fil ardi khauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh dengan yang dimilikinya, tapi dia berjalan dengan sangat baik, rendah hati dan membuangkan kesombongan. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila ditegur oleh siapapun termasuk orang yang bodoh sekalipun, maka dia akan menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang salama, kalimat yang memberikan keselamatan, yang enak didengar. Ini adalah tuntunan yang sangat indah dari Al-Quran. Berjalanlah di muka bumi dalam keadaan rendah hati, buangkan sifat sombong, buangkan sifat angkuh, karena kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menegur kita, perlakukan dengan baik, santun, balas dengan baik. Jangan dilihat hanya status sosial, misalnya dengan orang kaya baik tapi dengan orang miskin tidak, dengan pejabat baik tapi dengan orang biasa tidak, dengan siapapun, termasuk kepada orang yang bodoh sekalipun yang menegur kita. Al-Quran menuntun kita qalu salama. Ini Al-Quran yang sangat indah. Ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berbuat santun dalam hidup ini. Selanjutnya anak-anak sekalian, di dalam surah Fussilat ayat 34 Allah juga melanjutkan tuntunannya kepada kita. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan itu. Idfa' billati hiya ahsan, dan tolaklah semua kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu, dan maka tiba-tiba orang-orang yang antaramu dan antara dia adawatun ka'annahu waliyun hamim, yang tadinya bermusuhan antara kita dengan orang, tapi kalau seandainya kita berbuat baik kepadanya, maka akan menjadi teman yang sangat setia. Ini tuntunan yang sungguh sangat indah dari Al-Quran. Allah menuntun kita, apabila kita disakiti oleh orang, dizolimi oleh orang, maka balaslah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita berikan kepada orang itu justru nanti itu akan membuat orang sayang kepada kita. Al-Quran tidak menyuruh kita untuk balas dendam. Pada ayat yang lain, walaupun balas dendam, tapi tidak boleh melebihi dari sekedar yang disakiti oleh orang lain. Tapi tuntunan ayat ini sangat indah. Seandainya kita disuruh, diminta oleh Allah, idfa' billati hiya ahsan, ini adalah akhlak yang sangat tinggi. Tolaklah kejahatan itu dengan memberikan kebaikan kepada orang. Bukankah sepohon mangga, pohon jambu waktu kita masih kecil memberikan pelajaran yang sangat indah? Coba perhatikan, ada anak kecil yang berlari, kemudian membawa batu, membawa kayu, melemparkan pohon mangga sehingga daunnya bercampakan. Tapi apa ya balasannya oleh pohon mangga? Dia dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, mangga membalasnya dengan buah yang siap dimakan. Inilah berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Ini tuntunan yang sangat sempurna, tapi jujur saja agak sulit dilaksanakan. Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkannya dengan indah. Anak-anak sekalian, Al-Quran, hadis, banyak lagi yang membahas agar kita punya akhlak yang mulia, agar kita bisa membangun kehidupan di tengah masyarakat dengan baik, dan tentunya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang bacakan tadi hanyalah sedikit dari sekian banyak tuntunan Allah agar kita hidup di bawah naungan Allah fi zillatil Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.